Selamat pagi Pak Jihad. Pak Jihad, pertemuan kita kali ini adalah membahas observasi yang akan saya lakukan dalam bentuk supervisi akademik di kelas Bapak ketika pembelajaran sedang berlangsung besok ya, di awal jam pertama. Besok saya akan mencatat beberapa hal dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Pak Jihad, perlu saya ingatkan juga bahwa supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Bapak dalam mengajar yang Bapak lakukan. Ini sebagai refleksi atau umpan balik dari saya sebagai kepala sekolah dengan harapan apa yang Bapak lakukan dalam melayani murid-murid di kelas lebih baik lagi. Tapi sebelum observasi dilakukan, kita akan ngobrol santai dulu ya Pak ya, hal-hal persiapan atau pra-observasinya dengan Pak Jihad. Apa harapan Pak Jihad atas kegiatan observasi yang akan saya lakukan besok dengan Bapak? Terima kasih. Harapan atau keinginan saya untuk kegiatan supervisi ini, supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Ibu Derita di kelas saya, tentunya saya dapat berefleksi atas kemampuan pedagogik dan profesional saya di kelas. Baik Bapak, memang tujuan dari kegiatan observasi dalam kegiatan supervisi akademik bertujuan seperti itu. Semoga saya dapat membantu ya seperti yang Bapak harapkan dan nantinya tidak merasa terbebani dengan kehadiran saya di kelas. Kita buat santai aja. Kalau boleh saya tahu, Pak Jihad besok mau mengambil topik materi apa pada kegiatan pembelajaran di kelas? Besok saya akan mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi memahami dan menciptakan cerita fantasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang telah Bapak rancang seperti apa? Tujuan pembelajaran saya rancang, sini ada 2 Bu. Mungkin nanti pertama saya akan memberikan suatu ajar berupa video melalui YouTube dengan tujuan murid mampu tahu dulu terhadap cerita fantasi itu cerita yang seperti apa dan nantinya bisa memahami. Dan yang kedua, setelah melakukan penyimakan atau pengamatan dari video tersebut, juga kami melakukan pembelajaran di luar kelas, sehingga nanti saya harapkan murid mampu berpikir secara imajinatif dan mampu menciptakan cerita fantasi. Bagus itu Pak. Jadi Bapak ingin mengenalkan murid melalui video YouTube ya atas pembelajaran Bapak. Terus kemudian Bapak akan mengajak murid untuk melakukan pengamatan di luar kelas ya biar lebih seru pembelajarannya gitu ya. Nah, selain itu tentunya Bapak sudah melakukan persiapan untuk merencanakan kegiatan pembelajaran besok ya. Persiapan apa yang Bapak lakukan? Ya, saya sudah menyiapkan instrumen pembelajaran halnya PPT, terus media pembelajaran seperti proyektor, media pembelajaran dan bahan ajar lainnya, alat dan bahan ajar seperti beberapa contoh cerita fantasi yang diambil dari sumber-sumber lain, misalnya di internet. Bapak cukup lengkap ya Pak ya, dan pastinya kelas Bapak akan seru sekali nanti. Kemudian apa yang menjadi kendala atau kesulitan Bapak nantinya pada pelaksanaan pembelajaran di kelas? Mungkin terkait materi atau tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Ya, tentunya saya di sini saya akan coba dulu nanti gimana hasilnya. Namun pada dasarnya saya tidak menemukan kesulitan yang berarti, justru hal ini merupakan rencana saya bagaimana murid dapat memahami cerita fantasi dan mampu menciptakan suatu cerita tersebut. Kemudian saya juga ingin melakukan pembelajaran di luar kelas tadi guna untuk meningkatkan kreativitas berpikir siswa secara imajinatif dan lebih luas nanti
atau lebih fokus untuk lebih memahami atau berpikir lagi secara berimajinasi begitu. Oke, baik Pak. Dari permasalahan yang muncul yang Bapak sebutkan tadi, tentunya Bapak sudah memiliki strategi yang akan dilakukan. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan? Baik, strategi yang mungkin saya lakukan untuk kegiatan di kelas ketika murid menyimak materi atau film nanti yang saya berikan melalui video YouTube maupun di luar kelas nanti, melalui pengamatan atau menyimak suatu cerita dengan bentuk kelompok-kelompok kecil, di mana murid yang memiliki kemampuan lebih baik pemahamannya dan kemampuan menulisnya akan dijadikan ketua kelompok, sehingga nanti bisa menuntun dan memberikan bimbingan kepada anggota yang lain. Oh, bagus sekali Pak. Dan saya sangat mengapresiasi atas usaha yang Bapak lakukan terhadap murid yang ada di kelas tersebut. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya, berjalan dengan baik. Ya mudah-mudahan mohon bimbingannya Ibu Nurita dan dukungannya dari Ibu. Nah, insya Allah Pak, saya tetap berusaha mendukung dan membimbing Bapak serta rekan lainnya di sekolah ini. Oh ya Pak, dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi, terkait tujuan pembelajaran, hal-hal apa yang akan dicapai dalam pembelajaran dan strategi yang akan Bapak lakukan di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian, bentuk tanggung jawab apa yang seharusnya Bapak miliki pasca pembelajaran tersebut selesai dilakukan bersama dengan murid. Baik Bu, tentunya setelah pembelajaran tersebut banyak pembelajaran yang saya dapatkan, terutama untuk mengembangkan potensi saya sebagai guru yang dapat melayani sepenuh hati terhadap murid-murid di kelas. Kemudian saya juga dituntut untuk menjadi guru yang kreatif dan aktif serta memihak kepada seluruh murid-murid di kelas. Terkait tanggung jawab murid setelah pembelajaran, saya sebagai gurunya mengharapkan murid-murid yang mampu berkolaborasi dengan teman-temannya begitu, dan berkritis saling membantu sehingga terutamanya berpikir kreatif dan imajinatif dan bertanggung jawab dari apa yang sudah diamati atau yang sudah diajari begitu. Saya setuju dengan hal tersebut, dan memang seharusnya antara guru dan murid itu sama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bukankah seperti itu Pak Jihad ya? Ya, benar sekali Bu Nurita. Baik Bapak, saya rasa percakapan pra-observasi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan observasi yang akan saya lakukan bersama Bapak di kelas besok dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan menjadi amal ibadah serta kebaikan bagi saya maupun Bapak sendiri. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum saya mulai pelajaran pada kali ini, saya ucapkan dulu ya. Kali dulu. Usman bisa? Adil. Usman Farid Akbar. Adil. Saya Farid Saudara. Nurul Lantini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Sekalian, sebelum kita lanjut pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan mengulang pelajaran yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Coba saya tanya, pelajaran apa yang telah saya sampaikan di sebelumnya? Deskripsi ya. Apa itu deskripsi? Menggambarkan suatu objek atau tempat atau suatu peristiwa secara jelas. Oke, kalau kalian sudah tahu, sekarang kita akan lanjut pelajaran kedua, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Sebelumnya kalian pernah dengar cerita fantasi? Pernah? Siapa yang pernah mungkin? Katanya belum. Kalian pernah nonton film Harry Potter? Pernah? Film yang Magician, sulap. Jurusan ambil jadi apa? Nah itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya cerita fantasi. Ambil lalu ditulis, cerita fantasi fantasi ini adalah suatu karangan yang berisi kisah imajinasi atau khayalan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada. Biasanya cerita fantasi ini dibuat melampaui biasanya. Contohnya dalam film Harry Potter, dengan sekali goyangan tongkat sulapnya itu bisa berubah jadi apapun. Ada mantranya. Biasanya kalau di pernah nonton film Upin yang episode sama nenek itu dan sulap, itu bagian dari cerita fantasi yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan. Maka istilah lain adalah dibuat nalar pikir manusia. Biasanya manusia mempunyai kekuatan dalam kekuatan, mempunyai kesaktian, bisa terbang. Itu bagian dari cerita fantasi. Oke. Di dalam materi cerita fantasi ini merupakan satu bagian penting dalam diri atau suatu cerita. Karena cerita fantasi ini merupakan genre yang paling penting untuk melatih kreativitas kita berpikir secara aktif dan juga mampu mengasah daya pikir kita untuk berpikir secara kreatif. Sehingga
pengalaman untuk berkhayal, beranak-anak, kita itu ada. Dari sini kita belajar di sini bukan dalam artinya kita berangan-angan lebih atau berangan-angan lebih di atas ya, tapi menciptakan suatu keunikan atau suatu potensi yang bisa nanti kalian kalian kembangkan di dalam diri masing-masing. Dari sini kalian sudah paham semua? Paham? Nah, coba saya tanya satu saja. Yang kalian pahami terkait cerita fantasi itu apa? Yang kalian pahami? Tadi katanya paham. Sudah. Ya. Bisa sesuatu yang di luar realita. Lagi? Yang cewek? Paham? Ya. Nah, coba saya tanyakan ke bagian yang cewek ini, apa sih itu cerita fantasi yang kalian pahami? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh ya, mana? Ya, kita sesuai yang tidak sesuai dengan kenyataan atau berlebih-lebihan. Ya, karena di sini mungkin kalian sudah paham semua terkait apa yang disampaikan. Kakak akan memberikan suatu contoh dan sekalian kerjakan nanti. Yaitu berupa ya yang yang sampaikan bisa dipahami dan saya akan memberikan kalian itu tugas. Namun sebelum itu harap dibagi kelompok. Setiap kelompok 3 orang. Ini kan lengkap saya. Tinggal nanti dibagi dan tugasnya adalah membuat cerita fantasi. Dan nanti perwakilan dari setiap kelompok untuk menceritakan hasil dari apa yang saya berikan atau yang tulis ya. Dan saya kasih waktu 10 menit lah. Saya bisa cari sumbernya, buku, dipakai dan lain-lain. Ayo mulai dari sekarang. Waktunya 10 menit dikerjakan. Kalian membantu. Yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Cari ya. Dan gak apa-apa Bu ya, asal jangan juga. Cari ya proses ya, silakan dikerjakan. Terus ya, selamat mengerjakan. Amin. Gimana? Udah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah, ayo kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil cerita fantasinya. Perwakilan saja maju ke depan.
Di zaman Mesir kuno, ada seorang raja yang agak dan bijaksana. Raja sangat mencintai rakyatnya. Raja juga dikenal sebagai penajam bintang. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan, ia menemui seekor semut. Semut merasa senang dan bangga disebutnya raja. Bagaimana kabarnya semut? Raja, hamba baik-baik saja. Baginda, jawab semut gembira. Dari mana saja kau? Tanya raja. Hamba sejak pagi. Kelompok selanjutnya, siapa yang siap? Oh ya, silakan maju ke depan. Terus kasih aplaus. Selanjutnya yang nomor terakhir, silakan maju ke depan. Tidak pernah terdapat bekas dapur berbeda sebabnya kulit ayam kuning dan ada ayam disikat dengan bahan yang kuat dan dikelilingi tapi agak besar. Malahnya hitam, tajam, dan alis lebar selintas air sebagai air. Baik, dari hasil tugas kalian yang kalian buat tadi itu sudah bagus dan saya harap kalian bisa mengerti. Kesimpulan dari pembahasan cerita fantasi ini di bagian akhir atau endingnya nanti ada cerita sedih, bisa sedih ataupun bahagia. Dalam cerita fantasi ini merupakan suatu cerita imajinatif yang menceritakan rangkaian peristiwa yang dihubungkan satu dengan lain. Untuk kalian lebih memahami terkait cerita fantasi ini, kalian nanti bisa di rumahnya menonton film-film fantasi. Kalian cari film fantasi, nanti di sana akan ada rekomendasi film-film fantasi. Kalian bisa bisa dimengerti. Ya. Satu. Demikian untuk pembahasan cerita fantasi kali ini. Saya mau nanya ke kalian terkait pembelajaran pada saat ini gimana perasaan kalian? Seru ya, libur. Teman-temannya banyak yang aktif, tadi bersama, gitu kan? Untuk mungkin pembelajaran kedepannya kita pakai metode seperti ini atau nanti ada satu metode baru atau mau diapain kelas ini sehingga mungkin lebih membuat kalian itu lebih seru, lebih senang untuk belajar. Misalnya belajar bahasa Indonesia gitu. Mungkin ada? Ya. Nanti boleh kalian sampaikan, Pak, pembelajaran ini kurang seperti ini Pak, atau kurang begini Pak. Boleh sampaikan. Karena sejatinya kita di sini juga ingin melengkapi terhadap kebutuhan siswanya gitu. Dan lebih utamakan kalian bagaimana kalian itu bisa memahami setiap materi yang diajari oleh guru, khususnya saya sendiri.
Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari barusan bisa bermanfaat, bisa diambil suatu pembelajaran dan mampu nanti kita terapkan dalam keseharian kita, bagaimana kita berpikir secara kreatif begitu ya. Namun sebelum itu eh, yang saya akhiri, kalau sebelum kalian pelajaran selanjutnya, kalian baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Ma'assalamah ila liqa'i fil amalillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian hari ini kita akan mencoba dialog pasca observasi pembelajaran. Kemarin Bapak yang ini sudah melakukan proses praobservasi, kemudian sudah ditemukan tujuan pembelajarannya apa, kemudian implementasi pembelajaran di saat observasi oleh guru. Nah, sekarang kita akan ngobrol ini tentang pasca observasi. Nah, yang perlu saya tekankan pada Bu Ita nanti dari awal Bu Ita sampaikan tujuan perjalanan. Kita ngobrol apa ini? Dan yang kedua, obrolannya itu berbasis coaching. Coaching ya. Jadi dengan coaching, lihat ya, menemukan jawabannya. Dan fokus pembicaraannya pada area pengembangannya. Jadi yang mau mengembangkan apa dalam pembelajaran. Yang terakhir nanti terkait dengan timbal pengembangan diri. Jadi itu saya persilakan kepada Bu. Dulu ya kemarin kegiatan pembelajaran yang Presentasi tentang cerita fantasi ini melalui video yang kemarin. Mereka sangat ingin berkomentar padahal lokasi waktunya terbatas. untuk kegiatan perjalanan kalian kali ini, tahu ya tujuannya kalian kembali. Ya, percakapan hari ini tentunya sesuai dengan hasil observasi yang kita lakukan kemarin. Saya sangat berharap mendapatkan informasi positif dari kita atas hasil proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik. Ngomong-ngomong dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin,
baik yang sudah dilakukan oleh Menurut saya ada banyak hal baik yang dilakukan oleh saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama dari rencana pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan RPP, dimulai dari kegiatan awal inti penutup. Yang kedua, untuk membuat materi pembelajaran yang menarik, saya menggunakan beberapa media seperti handphone dan video visual yang saya dapatkan dari YouTube. Ternyata ini dapat terrealisasikan karena menurut saya senang dan pembelajaran visual dan video bukan saya sedikit kewalahan karena meminta lagi untuk menonton cerita fantasi yang berhubungan dengan materi. Baik Bapak, bagus sekali yang Bapak lakukan dan saya juga secara langsung ketika observasi skenario RPP yang Bapak lakukan akan berjalan dengan baik. Strategi mahasiswa dengan tugas lain pun juga nampak pengguna media pun menurut saya pas dengan materi. Pak Jihad, saya sebagai kepala sekolah sekaligus pengamat dari kegiatan observasi yang dilakukan di kelas Bapak, pembelajaran yang Bapak lakukan sudah baik dan tetap dipertahankan agar murid benar-benar merasa dilayani oleh kita sebagai guru. Apa yang saya lihat Pak Jihad sudah melayani mereka dengan sepenuh hati, yaitu dengan menyiapkan materi, bahan ajar, serta media yang membuat murid merasa senang dan tidak bosan belajar di kelas. Maka saya akan berusaha mencoba untuk konsisten saya juga minta kepada ibu untuk tetap membimbing saya bersama. Baik Pak Jihad. Oh iya, dari apa yang sudah Pak Jihad lakukan di kelas, adakah hal yang berbeda yang akan Bapak lakukan ketika mungkin terkait materi, media, strategi atau hal lain yang intinya dapat lebih meningkatkan lagi pembelajaran yang Bapak lakukan? Maksud saya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita sedang mencoba review atas apa yang telah saya lakukan di kelas. Saya merasa itu harus lebih banyak melatih murid dalam hal kemampuan menulis dan menggunakan bahasa yang baik benar sesuai dengan pedoman dan bahasa Indonesia. Kemudian saya juga menemukan beberapa murid yang masih lemah dalam menyampaikan ide dan jawaban dari hasil pengamatan dalam bentuk presentasi tapi ada masalah dalam kemampuan bahasa lisannya. Ditambah lagi kadang mereka pun masih malu untuk maju ke depan karena kurangnya rasa percaya diri. Saya berencana sama dengan yang tadi akan melatih murid menggunakan bahasa yang baik dan benar serta teratur. Saya juga akan menambahkan ice breaking di sela-sela pelajaran ketika sedang berlangsung untuk menambah semangat dan mengembalikan fokus murid supaya pada kelas tidak membosankan. Bagus sekali Kepala rencana yang sudah Bapak persiapkan. Artinya murid akan benar-benar merasa Bapak itu hadir untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Murid juga akan merasa senang belajar di kelasnya. Baik Pak, saya rasa perkembangan masalah observasi ini cukup sampai di sini. Harapan saya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, murid kita merupakan tujuan yang harus kita among dan bimbing. Mereka pada dasarnya memiliki potensi dan bakat yang harus kita kembangkan agar mereka mampu menghadapi pekerjaan yang semakin maju. Lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.